Halo, selamat datang kembali di video panjang aku. Udah lama banget gak bikin video panjang ya, Rek. Akhirnya sekarang bisa upload juga. Nah, kali ini aku akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Inggris. Kasus ini dikenal sebagai salah satu kasus penghilangan nyawa paling mengerikan dan kontroversial dalam sejarah Inggris. Nah, seperti di judulnya, kali ini aku akan membahas tentang kasus Morse Murder atau pembunuhan Morse. Nah, kenapa dinamakan Morse Murder? Karena dua korban pertama mereka ditemukan di daerah Saddleworth Moors, yaitu padang rumput yang terletak di utara Inggris. Seperti apa kronologi kejadian tersebut? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke kronologinya, aku akan membahas sedikit latar belakang pelaku ya, Rek. Jadi Morse Murder ini dilakukan oleh sepasang kekasih bernama Ian Brady dan Myra Henley. Ian Brady sendiri lahir pada 2 Januari 1938 di Glasgow, Skotlandia. Ia tumbuh di lingkungan yang keras dan memiliki masa kecil yang cukup sulit. Ia hanya dirawat oleh ibunya, Rek. Bapaknya entah kemana. Karena ibunya single mother ya, jadi harus kerja nyari uang. Nah, Brady yang masih bayi ini sering ditinggal sendirian di rumah, Rek. Jadi ya nggak keurus. Kemudian saat Brady berumur 4 bulan, ia diserahkan ke orang lain. Karena perekonomian mereka kurang baik gitu, Rek. Brady tumbuh menjadi anak yang suka menyendiri dan bandel, Rek. Sampai-sampai keluarga angkatnya ini sering memarahinya. Dan ketika ia remaja, dia suka menyiksa hewan, Rek. Dia juga sering memukul teman-teman di sekolahnya. Dan ketika dia marah, dia suka membenturkan kepalanya ke dinding, Rek. Tapi di sekolah, Brady termasuk anak yang jenius loh. Hal ini dibuktikan ketika dia diterima di Shaolin Academy melalui beasiswa, di mana Shaolin Academy merupakan salah satu sekolah yang berisi anak-anak cerdas. Dan di masa inilah, Brady mulai tertarik dan gemar membaca buku-buku yang berkaitan dengan kekejaman Nazi, sadisme, dan beberapa materi dewasa. Di usia 16 tahun, dia mulai kecanduan alkohol, Rek. Dia juga sering terlibat dalam kejahatan kecil seperti perampokan, pencurian, dan pernah nodong orang pakai pisau. Karena kebandelan inilah, orang tua angkatnya udah nggak sanggup ngurus Brady lagi, Rek. Akhirnya Brady pun dikembalikan lagi ke ibu kandungnya. Karena kejahatan inilah, di usia 17 tahun, Brady dipenjara selama 2 tahun dan baru bebas di tahun 1957. Brady kemudian mencoba melamar sebuah pekerjaan di Manchester, Inggris. Nah, disinilah Brady bertemu dengan Myra Henley. Myra Henley lahir pada 23 Juli 1942 di Manchester, Inggris. Ia tumbuh di bawah garis kemiskinan dan kerap disiksa oleh orang tuanya, Rek. Makanya dia memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Kehidupan Henley semakin terpuruk ketika dia berusia 15 tahun. Sahabat Henley satu-satunya meninggal karena tenggelam. Henley semakin depresi setelah ditinggal sahabatnya, Rek. Karena menurutnya hanya sahabatnya yang mengerti kondisinya saat itu. Henley pun kemudian memutuskan keluar dari sekolah dan mencari pekerjaan. Di tahun 1961, Henley masuk ke perusahaan yang sama dengan Brady, Rek. Dari sinilah mereka saling mengenal dan saling jatuh cinta. Nah, kalian inget kan Brady suka membaca buku-buku yang nyeleneh tentang kekejaman dan sadisme gitu? Nah, terus buku itu dikasih ke Henley, Rek. Jadi setiap kali istirahat dari pekerjaan, mereka mojok tuh untuk membaca buku tersebut. Brady kan juga terobsesi dengan paham Nazi ya, Rek. Nah, untuk lebih memikat hati Brady, Henley pun mengubah penampilannya dengan mengecat rambutnya menjadi pirang, menggunakan lipstik warna merah, dan menggunakan sepatu boots. Hal ini diyakini sebagai penampilan asli ras Arya. Ras Arya sendiri diketahui merupakan ras-ras dari pengikut Nazi. Tahu ceweknya kayak gitu, ya terpesona lah Ian Brady kan. Kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Tapi ketika Brady nembung gitu, Rek, minta ke neneknya Henley untuk menikahi cucunya, neneknya Henley nggak setuju. Karena kan Brady punya catatan kriminal. Nah, neneknya tahu tentang itu, jadi nggak direstuin lah mereka. Tapi karena udah bucin, neneknya nggak dianggap, Rek, sama Henley. Ia pun memilih keluar dari rumah neneknya dan tinggal bersama Brady. Setelah tinggal serumah, Brady ini sering nge-brainwash Henley dengan berimajinasi untuk melakukan perampokan yang akan membuat mereka menjadi kaya raya. Mereka juga sering membaca novel berjudul Compulsion karya Meyer Levin yang menceritakan sepasang kekasih yang lolos dari hukum walaupun sudah menghilangkan nyawa anak-anak. Buku inilah yang dipercaya sebagai salah satu penguat mereka dalam melakukan rangkaian penghilangan nyawa ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam kronologi peristiwa tersebut. Di tahun 1963, Brady memberitahu Henley bahwa dia ingin melakukan pembunuhan sempurna. Sepulang kerja, Brady menyuruh Henley mengemudikan mobil mereka, sementara dia mengikuti Henley dengan sepeda motornya. Brady berkata ketika dia nanti melihat calon korban, dia akan menyalakan lampu depannya, sebagai kode gitu ya, Rek. Nah, dah kan, akhirnya mereka jalan melancarkan misinya, ketemulah mereka sama Pauline Reed. Pada Juli 1963, Pauline Reed yang berusia 16 tahun diculik dan dihilangkan nyawanya oleh pasangan ini. Ia adalah korban pertama dari pasangan ini, Rek. Ia diculik dari dekat rumahnya saat sedang dalam perjalanan ke pesta dansa. Modusnya
Brady-nya Heinle ini memberi tumpangan kepada Pauline, Rek. For your information, Rek, Pauline Reed udah kenal Heinle ya, karena teman sekolah Pauline yang bernama Maureen merupakan adik kandung Heinle. Jadi kenapa Pauline mau dikasih tumpangan Heinle? Ya karena dia kakak perempuannya temanku gitu. Gak berpikir aneh-aneh Pauline, Rek. Begitu Pauline berada dalam mobil, Heinle memintanya untuk membantu mencari sarung tangan mahal yang hilang di Saddleworth Moors. Pauline ho-ho aja dan mereka berkendara ke sana. Nah, ketika Brady tiba dengan sepeda motornya di Saddleworth Moors, Heinle memberitahu Pauline bahwa Brady akan membantu mencari sarung tangannya tadi gitu, Rek. Heinle kemudian ngomong ke mereka berdua, Brady sama Pauline, bahwa dia balik dulu ke mobil gitu. Sementara Brady membawa Pauline masuk ke dalam Saddleworth Moors. Brady kembali sendirian setelah sekitar 30 menit, lalu membawa Heinle ke tempat Pauline terbaring sekarat. Pakaian Pauline berantakan dan dia hampir meninggal, Rek, ya Allah. Mereka juga mengatakan tidak hanya menghabisi nyawa Pauline, tetapi juga melecehkannya. Emang biadab mereka ya. Korban kedua terjadi pada John Kilbride, di mana pada 23 November 1963, John berada di sebuah pasar malam yang sama dengan Brady dan Heinle. Saat itu John berusia sekitar 12 tahun, Rek. Nah, Brady dan Heinle menawari John tumpangan pulang dengan mengatakan orang tuanya mungkin khawatir dia keluar selarut ini. Mereka juga menjanjikan sebotol minuman gitu, Rek. John ya aja, oke lah gas gitu. Ketika dalam perjalanan, Brady menyarankan jalan memutar, Rek, yang mengarah ke lokasi kejadian sebelumnya. Alasannya apa? Ya sama, bantu nyari sarung tangan yang hilang. Ketika udah sampai, sama kayak sebelumnya, John dibawa Brady ke dalam Saddleworth Moors, sementara Heinle menunggu di dalam mobil. Dan sama seperti sebelumnya, John pun dihilangkan nyawanya dengan cara yang sadis. Korban ketiga menimpa Kate Bennett yang saat itu berusia 12 tahun. Saat itu, Heinle meminta bantuan Bennett yang sedang dalam perjalanan menuju rumah neneknya. Heinle meminta Bennett memasukkan beberapa kotak ke dalam mobil mereka, dan dia mengatakan akan mengantarkan Bennett pulang. Nah, sama juga seperti dua kasus sebelumnya, dibawa ke Saddleworth Moors, disuruh bantu nyari sarung tangan yang hilang, dihilangkan nyawanya, gitu. Dan dalam kasus ini, tubuh Kate Bennett belum ditemukan sampai sekarang, Rek. Kemarin aku baca ada beberapa tengkorak manusia yang ditemukan di daerah Saddleworth Moors, tapi belum bisa dipastikan itu Kate Bennett apa bukan. Ya Allah, kasihan banget ya, Rek. Pada tanggal 26 Desember 1964, Brady dan Heinle mengunjungi pasar malam lagi, Rek. Dan mereka melihat Leslie Ann Downey yang saat itu berusia 10 tahun. Setelah memperhatikan dan mengamati Leslie yang kebetulan waktu itu sendirian, mereka mulai berakting, Rek, dengan cara mendekati Leslie dan sengaja menjatuhkan beberapa belanjaan yang mereka bawa. Lalu mereka meminta bantuan Leslie untuk membawa belanjaan tersebut ke dalam mobil. Terus dengan kata manisnya, Brady dan Heinle merayu Leslie untuk singgah sebentar di rumah mereka, karena kan Leslie udah bantu, jadi mau diajak makan-makan gitu, Rek. Nah, sedikit beda dari 3 kasus sebelumnya, Leslie ini dihilangkan nyawanya di rumah Brady dan Heinle, Rek. Leslie dilecehkan dan dihilangkan nyawanya, dan mereka merekam kejadian tersebut, Rek. Direkam, Rek, ya Allah. Setelah mereka menghilangkan nyawa Leslie, mereka membungkus tubuh Leslie dengan spray, dan keesokan harinya mereka membawa tubuh Leslie ke Saddleworth Moors untuk dikuburkan. Pembunuhan terakhir mereka terjadi pada 6 Oktober 1965, di mana pada saat itu Brady dan Heinle sedang mengunjungi sebuah bar. Waktu di bar, mereka bertemu dengan Edward Evans yang berusia 17 tahun. Setelah ketemu, kenalan, akhirnya ngobrol lah mereka ya. Nah, kemudian si Brady mengundang Edward ke rumahnya untuk melanjutkan minum-minum gitu, Rek. Sesampainya di rumah, Edward beneran diajak minum, diajak ngobrol gitu, Rek. Nah, habis itu Brady meminta tolong ke Edward untuk naik ke kamarnya. Aku minta tolong dong ke kamar aku sebentar, aku butuh bantuan nih. Gitu ya, Rek, mungkin ngomongnya. Nah, Edward menyetujui, Rek. Akhirnya naiklah si Edward sama Brady ke kamar. Nah, for your information, waktu itu Brady menyuruh Heinle untuk menelepon David Smith atau adik ipar Heinle untuk datang juga ke rumahnya. Ketika David datang, David mendengar suara teriakan dari kamar atas. David juga mendengar Brady dan Heinle meminta bantuannya untuk naik ke atas gitu, Rek. Dikiranya David, Brady sama Heinle yang kenapa-napa. Akhirnya David pun nyusulin mereka ke kamar atas. Nah, sesampainya di atas, David kaget lah. David melihat dengan mata kepalanya sendiri, Brady sedang menghilangkan nyawanya Edward. David tahu itu ya kaget, Rek, ketakutan juga. Tapi berusaha sok cool. Takut juga ya kalau dia bereaksi berlebihan, nanti dia juga yang dijadikan korban selanjutnya. Jadi dia cuma diam sama nurut aja gitu, Rek. Mereka pun kemudian membungkus tubuh Edward dengan bantuan David. Abis dibungkus, gak langsung dibawa ke Moors, didiamkan dulu di kamar, Rek. Brady malah mengajak Heinle dan David untuk turun dan minum-minum. Nah, kenapa Brady berpikir untuk memanggil David? Karena Brady berencana menambah anggota untuk melakukan aksi kejinya. Nah, kenapa juga mereka memilih David Smith? Karena dulunya David juga memiliki
memiliki catatan kriminal yang sama dengan Brady, Rek. Jadi mungkin mikirnya Brady, David sama gilanya kayak dia gitu. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Meskipun memiliki catatan kriminal, David nggak sekeji itu. Sepulang dari rumah kakak iparnya, David mengadukan hal tersebut kepada Maureen, Rek, adik kandung Hanley. Mereka pun sepakat mengadukan hal tersebut ke polisi melalui telepon umum. Karena kalau telepon pribadi kan takutnya kelacak gitu, Rek. Takut pula mereka sama kakak iparnya kan. Dan melalui pengaduan tersebut, Myra Hanley dan Ian Brady pun ditangkap. Setelah mendapat laporan penemuan mayat dari David, pihak kepolisian pun langsung bergegas menuju rumah Brady dan Hanley. Untungnya waktu itu mereka belum membawa tubuh Edward ke morgue, Rek. Mereka pun ditangkap dengan adanya bukti tubuh Edward di sana. Belum tahu nih, Rek, tentang 4 pewafatan sebelumnya. Tapi polisi curiga, jangan-jangan Brady dan Hanley ini ada hubungannya dengan hilangnya 4 anak yang dilaporkan kemarin. Karena kan keluarga dari 4 anak tersebut melaporkan kehilangan gitu, Rek. Nah, dugaan polisi diperkuat dengan ditemukannya peralatan dan catatan pewafatan milik Ian Brady, di mana di dalam catatan tersebut berisikan kode-kode dan rencana penguburan tubuh Edward ke Cedarwood Morgue. Selain itu, ditemukan juga buku yang bertuliskan John Kilbride, salah satu korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi pun terus melakukan penyelidikan dengan kesaksian David bahwa Ian Brady akhir-akhir ini sering ke stasiun Manchester, dan pada tanggal 15 Oktober 1965 ketika polisi mengunjungi stasiun tersebut, polisi menemukan ada 2 koper yang disembunyikan di sudut stasiun, dan koper tersebut berisikan 9 foto Leslie Ann Downey dan foto Myra Hanley yang sedang berdiri di Cedarwood Morgue. Polisi juga menemukan rekaman video Leslie yang aku ceritakan tadi, Rek. Dari foto-foto tersebut juga menampilkan banyaknya daerah di Cedarwood Morgue. Kemudian pihak kepolisian memutuskan untuk memeriksa daerah Cedarwood Morgue, Rek. Dan pada tanggal 17 Oktober 1965, 2 hari kemudian, polisi menemukan tubuh Leslie yang terkubur di daerah Cedarwood Morgue. Setelah diselidiki lagi, polisi juga menemukan tubuh John Kilbride. Nah, ketemu ya, Rek, mayat kedua, mayat keempat, sama mayat kelima. Dan akhirnya di tanggal 19 April 1966 dilakukan persidangan selama 14 hari terhadap Brady dan Hanley atas 3 korban pertamanya, yaitu Leslie Ann Downey, John Kilbride, sama Edward Evans. Selama persidangan, semua bukti dikeluarkan, Rek, termasuk rekaman tadi. Hal itu pun membuat semua orang yang berada di dalam persidangan nangis, Rek. Bahkan hakim yang menangani kasus mereka menyebut bahwa mereka adalah pembunuh paling bejat di dunia. Kemudian di tanggal 6 Mei 1966, pengadilan memutuskan bahwa Ian Brady bersalah atas 3 pembunuhan, sementara Myra Hanley bersalah atas pembunuhan Leslie dan Edward aja. Karena berdasarkan penyelidikan polisi dalam kasus John, Myra Hanley tidak terlibat, Rek. Hanley hanya diminta untuk membujuk si John agar mau ikut dengannya gitu. Mereka pun dijatuhi hukuman seumur hidup karena pada saat itu hukuman mati sudah tidak diberlakukan di Inggris. Nah, akhirnya pun mereka dipenjara secara terpisah. Perpisahan ini membuat komunikasi mereka putus kan. Mereka pun kemudian membuat pernyataan masing-masing dan saling menyalahkan. Sama-sama cuci tangan, Rek. Hanley menyatakan bahwa saya nggak ikut-ikut kok. Tugas saya kan cuma mancing korban gitu. Nah, sedangkan Ian Brady menyatakan semua rencana penghilangan nyawa tersebut didasari atas kesepakatan bersama, dan Brady menyatakan bahwa Hanley akan mendukung apapun yang suaminya lakukan. Tapi pengakuan mereka tidak digubris pengadilan, Rek. Pengadilan tetap menyatakan bahwa mereka bersalah. Nggak ada tuh, Rek, diskon-diskon hukuman. Setelah 19 tahun di penjara, Ian Brady membuat pengakuan bahwa dia dan Myra Hanley juga telah mewafatkan Pauline Reed dan Kate Bennett. Brady juga mengaku bahwa jasad kedua anak tadi juga dikuburkan di daerah Morse. Setelah mendapat pengakuan dari Brady, polisi pun langsung bergegas ke daerah Morse untuk memeriksa dan menyelidiki, Rek. Dan bener aja di tanggal 3 Juni 1985, polisi menemukan jasad Pauline. Tapi kayak yang sudah aku bilang tadi, jasad Kate Bennett tidak ditemukan, Rek. Baik Brady maupun Hanley tidak mau memberitahu di mana mereka mengubur jasad Kate Bennett. Nah, kenapa kok nggak dicek aja keseluruhan dari Cedarwood Morgue? Karena ya, tolong, Rek, padang rumput seluas 7.000 hektar, gak mungkin juga polisi dapat mencari di padang rumput yang seluas itu. Nah, seorang penyidik swasta menyatakan bahwa Brady dan Hanley ini tidak mau memberitahu apapun tentang Kate Bennett karena ingin bermain dengan penyelidikan kepolisian gitu, Rek. Seperti ingin memberikan teka-teki terhadap pembunuhan terakhir. Akhirnya, Myra Hanley meninggal di penjara pada tahun 2002 dan Ian Brady meninggal pada tahun 2017. Dan jasad Kate Bennett pun masih menjadi misteri hingga sekarang, Rek. Gimana
menurut kalian, Rek? Apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka untuk menyembunyikan Kate Bennett? Bisa komen di bawah. Oke, Rek, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam penyampaianku. Mungkin kalau kalian ada informasi yang belum aku sebutkan di video, boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya, Rek. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosen untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di videoku selanjutnya. Rutabus!